Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah beridhoi Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngerti Was? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Qatadah lan jenayata saking Qatadah. An Abdillah bin Sarji saking Abdillah bin Sarji. Radhiyallahu anhu paing ridho dan Allah Gusti Allah saking Abdillah. Kala ngendika sinten Abdillah. Bahanya kasinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuba lail armi enten uyui apa fil hujri bolongan utawa lain. Qalu padha ngendika sinten sahabat li Qatadah maring sahabat Qatadah. Mau tawi apa to suci-wici iku yukrahu den makruhaken apa minal bauli nguyu fil hujri ing dalem leng. Kala ngendika sinten Qatadah yuqalu den ucapaken apa innaha temen setuhune al-hujr iku masakinul jinni pira-pira panggonane jin. Wa kanalan wonten sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku yen nyegah sinten Kanjeng Nabi ali tahaddusi saking omong-omongan ala qadail hajati ing atase nalika menekoni hajat. Wa yaqulu lan ngendika sinten Kanjeng Nabi la yakhruju ora metu sapa ar-rajulani wong lanang loro yadribani halina tepakan karone sapa rajulani al-ghaita ing wong kang ising kasifaini terhale kang buka karone aurataihima ing aurat lorone rajulani yatahaddasani hale omong-omongan sapa rajulani fa inna Allaha mongko temen sedune Gusti Allah iku yang kutu bentoni sinten Allah ala dzalika ing atase mengkono ayat dari lil ghaid kasifaini aurataihima. Wa an Qatadah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Qatadah an Abdillah ibn Sarjis radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil hujri. Qalu li Qatadah ma yakrahu minal bauli fil hujri qala yuqalu innaha masakinul jinni. Selanjutnya riwayat dari Qatadah dari Abdillah bin Sarjis radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melarang untuk kencing dilebokke utawa diarahke nenggon leng bolongan, nguyoi leng. Bahasa Indonesia apa? Nguyoi bolongan. Mengkencingi lubang ngono ya. Nguyoi leng. Qalu li Qatadah, kemudian sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Qatadah, kenapa tidak boleh melakukan itu, tidak boleh nguyoh neng leng mau? Qala yuqalu innaha masakinul jinni. Karena di dalam leng atau posisi leng tersebut adalah tempat di mana panggonane jin. Nek wong sing ahli suprafit apa supranatural kan? Supranatural, wong sing suka dunia lelembut. Itu jin berarti sesuatu makhluk halus yang ada di situ. Gua aja nek nguyah nang kono gendelen. Tapi janna al jin di sini sesuatu yang berada di dalam
liang, bolongan, leng, itulah sesuatu yang tidak kita ketahui apa yang ada di dalamnya. Kadang iku ana semute, mbuh kadang iku ana ulone, mbuh kadang iku ana kelajengkinge. Di situ adalah tempat di mana makhluk-makhluk yang kita tidak tahu apakah ada yang tinggal di situ atau tidak. Mulane ojo diuyoi. Jangan dikencingi. Kene awake dhewe lima anane secara umum yo ora sah terus jin terus engko metu ana rambute cilik kaya apa? Makhluk halus. Jin permadani lah. Bagi kita andai kata tidak nguyoi itu ya karena memang di dalam leng itu bisa jadi ada makhluk-makhluk yang singgah di situ sehingga kita harus menjaga. Nek nenggon bahasan di kitab fikih disebut wathaqbi ay wayastanibu ayyabula fi thaqabin wa huwa ma istadaro wa yu'abbaru anhu bil bakhsi. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fanaha ayyubala fil hujri li anha masakinul jinni. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa qala Hakim sahihun ala syarti syaikhani, sudah hadis sahih menurut riwayat Bukhari Muslim. Nah, guys paham ya? Jadi ada dua versi, satu ojo nguyuh nenggon bolongan nengkono iku ana jine gitu. Tapi falamma janna, menurut Al-Qur'an, falamma janna gelap berarti ketika kita tidak mengetahui sesuatu yang ada di dalamnya. Maka menghindari itu bukan karena takut jin, enggak, tapi karena kita supaya tidak menyakiti hewan-hewan atau makhluk yang singgah di dalam lubang tersebut. Maknanya al-jan di sini saya lebih suka memaknai dengan makna yang sesuatu yang kita tidak ketahui. Jadi bahasa al-jin itu tidak hanya sekedar makhluk gaib saja, tapi kita bisa paham bahwa al-jin itu berarti sesuatu yang memang kita tidak ketahui. Li'annaha masakinul jinni. Ya padha karo banyu sing anteng makwal jinni. Ya kita tidak tahu di air yang tenang itu ada apa, kita juga tidak tahu ya. Bisa jadi di situ ada ular yang kayak anteng ngene. Kowe tok uyoi malah tarung ulamu shot. Bahaya ya toh. Kalau ada air yang tenang kan bahaya. Kalau ulo tabrakan ulamu cok. Nah, malah ulamu sing aboh. Tarung ulo sing ana upase. Nggonmu ana upuse. Jadi kita mencoba, bukan berarti kita menyelisihi pendapat atau makna-makna yang sudah diajukan oleh ulama-ulama kita pada zaman dulu, tidak. Tapi kita mencoba memahami sesuatu yang lebih realistis tanpa meninggalkan pendapat ulama-ulama yang dahulu. Ini kemudian karena tempat-tempat kita itu masih banyak sang sakral yang menyebut jin itu sebagai sesuatu makhluk yang di luar dimensi kita. Al jin bagi saya yo kalau dalam hadis ini yo makhluk yang berada di dalam leng atau lubang tersebut yang kita tidak ketahui. Paham? Terserah kowe arep mbok angen-angen nganggo ndi. Soalnya engko dipaido kan, andai kata nganggo jin ngono terus tak beden-bedeni. Kowe duwe anak lanang. Dan anak ojo nguyuh nenggon bolongan le, engko nek nguyuh nenggon bolongan, engko nang kono kuwi ana jine. Golek manuke aboh, ndelalah anakmu jajal, bocah lanang karo to. Kokean seneng jajal to. Penasaran jajal duyoi ana leng. Cret. Ora aboh, engko mulih laporan karo sampean muni. Pak, aku wis tak uyoi lenge tapi yo ora aboh iki. Berarti ra ana jine kan ngono ya. Hah? Protes ta gak? Pasti protes. Mulane kalau kita melihat Al-Qur'an ada falamma janna, kemudian gelaplah.
Masakinul jinni berarti nengkono ana panggonan-panggonane makhluk yang kita tidak ketahui. Tempat-tempat gelap artinya tempat yang kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Lah nek ade terus ngomong aja nguyuh nenggon bolongan le. Biasanya kan le biasanya wedok nek lanang to nek wedok kan biasanya ya ora to. Ah iya to. Paling lho. Mbuh nek ana sing wedok nguyuh nang bolongan bareng. Lah kuwi nek ade wile ngomongi anake meni aja nguyuh nenggon bolongan karena neng jero leng kuwi di dalam leng itu terkadang ada hewan-hewan yang sedang singgah kasihan. Kita tidak tahu kalau ada hewan yang di dalamnya kemudian dikencingi, otomatis hewan yang berada di dalam tersiksa. Ayo kaya sampean nek kesilep. Nah, kan ra penak. Nah, ngono kan. Dia tidak pengen mencoba lagi, tidak pengen membuktikan muhono jine pura, tidak pengen, tapi dia sudah stay dengan perasaan kasih sayangnya. Oh iya mesake yo. Nah, dia sudah akalnya itu sudah nangkep ngono. Paham ya? Tapi nek tulisan nggon makna gandul ngene iki biasanya ya panggonane jin ngono lho. Ya ta? Lah maksudku ngene, napa kok tak kon nggawa kitab gandul iki salah sijine supaya kita bisa tidak sekedar bukan merevisi makna tapi memahami makna yang lain. Nah, kamu bisa melihat bedane carane aku memahami ro maknane kitab karo makna kitab petuk gandul lah ngono. Sampeyan titeni. Tapi kan kamu bisa menambah wawasan dari makna. Ya toh? Ya, terus apa terusane? Maksudku kuwi sampeyan tak kon maca kitab iki terus neng kono ono maknane. Lah, kan dadi ketemu bedane makna ya. Ya. Karo wegah mikir barang wong jan aku ya ora iso maca kitab kok. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yanha 'anit tahadduts ala qadha'il hajati. Sing pinter-pinter ae wong-wong kuwi. Sing protes-protes aku ya ora iso. Dhewe nyatane dhewe sinau ya to, Kang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha 'anit tahadduts ala qadha'il hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyegah melarang kita dari tahaddus ala qadha'il hajjah, berbicara pada saat qadha'il hajat. Qadha'il hajat itu bahasanya dia apa? Saat buang air besar atau buang air kecil. Pas awake dhewe nguyuh ngising itu tidak boleh berbicara. Lah nek kadung nang jero terus ana sing dodok piye ya dehem tok. Dehemi. Wa yaqulu la yakhrujur rajulani yadribani al-ghaita kashifaini aurataihima yatahaddatsani fa innallaha yamkutu ala dzalik. Termasuk juga jangan sampai ketika kita itu buang air besar ataupun buang air kecil itu buka kabeh ngaurate. Buka kabeh diketok sampai bleding yo aja. Disisakan beberapa supaya tidak nampak. Fa innallaha yamkutu ala dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka dengan orang yang menampakkan seperti itu. Jadi misalkan sampean nggawa sarung ya. Oh sarung ki ngene. Ini ora langsung diunggah ke set oke. Ini ora. Tapi perlan. Nah, ini karo. Ngono lho. Jadi sekesithik ini njuk kek dipaske kek ndodok. Pas adape. Tapi nek ora selak kepesing, nek selak kepesing yo daripada sarunge kena najis. Maksudnya kan kanggo wong sing posisi normal dia tidak dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan terdesak yo satset daripada selak brojol ngono. Daripada selak metu bonjrot yo eksekusi wae ngono. Tidak boleh berbicara terus tidak boleh membuka keseluruhan aurate termasuk nek apik yo nang jero kolah, nang jero pas posisi ade buang air besar atau kecil itu kepala ditutup, kasih ditutup. Nggo topi apa nggo apa-apa. Ana tisu ya teko tutupi bun-bunane apa piye.
Betul pecis. Hah? Nggo pecis yo ora apa-apa janjane asline mung ora patek penakno ngati ngono lho. Hah? Dere iso bedakno. To. Biasane pecis iku dienggo salat, dienggo ketemu wong-wong, dienggo apa-apa, lah iku dienggo nengkolah yo gak patek sip ya to. Gak patek apik. Mulane kadang aku sok duwe topi, kadang yo asline ya ora gaya-gaya ya. Memang kadang ana pentinge. Nggih bedake antarane pas dong awake dhewe arep salat dolan karo arep bebuang. Kadang kudu tutup ngono. Sing penting ana tutupe lah. Yo terusane. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tawi iki iku donga yukalu kang diucapaken apa maka blatu khuli ing dalem sadurunge mlebu lil kholai maring WC. Wa badal khuruji lan ing dalem sawise metu minhu saking kholak. Kana wonten sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku ida arota ing dalem ari kalane ngersakaken sinten Kanjeng Nabi. Dukhulal kholai ing mlebu kukus. Kala mongko donga sinten Kanjeng Nabi bismillah ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ing donga bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Allahumma do Gusti Allah ini temen sedune ingsun iku a'udzu nyuwun karsa sapa ingsun bika kelawan panjenengan minal khubuthi saking setan lanang wal khaba'is lan setan wadon. Wa kana lan wonten sinten Kanjeng Nabi ana iku yaqulu donga sinten Kanjeng Nabi iku yaqulu ngendika sinten Kanjeng Nabi inna hadhihi al-hususa temen stune ikilah kebonan panggonane nekani hajat iku muhtadiratun kang akeh pancabayane. Terus Wa kana lan wonten sinten Kanjeng Nabi ana iku idza kharaja ing dalem ari kalane miya sinten Kanjeng Nabi kala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani intu ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ghufranaka nyuwun ngapura sapa ingsun kelawan pangapura panjenengan alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Rupane alladzi yudat adhaba kang ngilangaken sinten alladzi anni sangking ingsun al ada ing piloro wa afalan marasaken sinten alladzi ni ing ingsun. Wa yaqulu lan ngendika sinten Kanjeng Nabi indal faraghi ing dalem sawise rampung minal istinja'i sangking istinja. Donga Allahumma tahhir qalbi min nifaqi ila akhirih ing donga Allahumma tahhir qalbi. Allahumma tu Gusti Allah tahhir kula aturi nyusahaken sinten panjenengan qalbi ing ati ingsun minan nifaqi saking sifat munafik wa asil lan kula aturi ngreksa sinten panjenengan farji ingsun minal fawahishi saking pira-pira penggawe Allah. Wa yatluku lan masa sinten Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi bihaiten kelawan pager tembok au bil ardi utawa kelawan nganggo bumi izalatan krana ngilangi lirraihati maring ambune in bakiyat lamun ija tetep apa raihah. Bismillahirrahmanirrahim ma yaqulu qabla ad-dukhuli lil khala. Wis bener le maca. Ma yuqalu qabla ad-dukhuli lil khala'i wa ba'da al-khuruji minhu. Apa yang dibaca sebelum masuk WC kamar kecil dan apa yang dibaca setelah selesai dan keluar dari kamar kecil. Donga mlebu lan metu WC. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhulal khala'i qala bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika kita akan masuk toilet, Kanjeng Nabi ngajari supaya kita membaca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is sebelum masuk.
sebelum masuk dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari godaan-godaan al-khubus wal khaba'is. Al-khubus iku biasanya mbiyen ledo maknane setan-setan lanang, wal khaba'is lan setan-setan itu. Iya, Jar. Hah? Iya, setan. Setan lanang lan setan itu. Kaya no setan lanang ono setan wedok barang. Al-khaba'isi wal al-khubusi wal khaba'is, supaya jauh dari godaan setan-setan lanang lan setan-setan wadon. Maksudnya piye kan? Coba angen-angen. Wa kana yaqulu inna hadhil khusyusha muhtaduratan. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menghentikan sesungguhnya tempat ini, toilet itu, al khusyusha muhtadiratun, tempat di mana banyak ujiannya, akeh ponco boyone. Ini berkenaan dengan tentang masalah kebersihan. Kaya wingi kan aku tahu ngomong karo sampean toh tentang masalah kebersihan di mana abad ke-8 di tanah Eropa sekitar 1500 tahunan yang lalu, di mana mereka tidak mengenal yang namanya toilet dan sebagainya. Kadang uyuh nang dalan ngising ngarepan barang-barang itu, sampai terjadi wabah yang banyak sekali gitu. Sampai terjadi banyak wabah sing bisa mematikan banyak orang disebabkan karena virus-virus tadi. Nah, ini PR bagi kita sebenarnya. Kebersihan kamar mandi supaya jauh dari khubus wal khaba'is itu menjadi sesuatu hal yang penting. Al-khubus wal khaba'is berarti sesuatu penyakit yang menjangkit diri kita disebabkan karena tidak menjaga kebersihan. Setan dimaknani karo zaman biyen ulama disebut setan. Ono setan lanang, ono setan wadon. Setan itu kinayah ibarat dari sesuatu yang melekat di diri seseorang. Contoh ketika dia marah, dia posisinya sedang menjadi atau tergoda oleh setan. Dan setan itu berasal dari api. Api, karena dari api maka disunahkan untuk berwudu. Lah urutannya ngono dalam hadis itu. Nah, kalau dilihat dari makna ini sebenarnya yang kita pahami lho. Iki lho delok napa kok kita petuk ngene iki lho. Sampeyan mikir. Ben kowe iso bedakno ngono lho. Ngaji mikir karo ngaji maca tok ngono ya ben iso bedakno. Tur krana dhewe ya goblok barang. Kono-kono sing pinter-pinter. Minal khubusi wal khaba'is. Maknane setan lanang, setan wedok iku lama mbiyen maknane ngono. Sedangkan kalau kita maknai setan lanang, setan wedok, kowe ngaji karo wong-wong cah cilik-cilik yang ketika mereka sudah biasa berkata dan bertanya, wis mulai kritis. Kamu akan ditanya, oh berarti setan kena lanang ngono wedok, berarti ngantenan barang, mesti di debat ngono. Ya ta? Dan pendapatmu, ucapanmu akan diremehkan oleh anak-anak kecil yang mulai berpikir kritis. Maka relevansi makna itu penting. Napa kok takon nggo kita petuki masalah ngono. Relevansi makna itu menjadi penting supaya menjadi tambahan makna bagimu untuk modal mulang. Ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is adalah al-khubus al-khaba'is. Kalau kita lihat makna setan tadi adalah sesuatu yang melekat, berarti ya Allah lindungilah saya dari segala penyakit yang menjangkit janjane. Al-khubus wal khaba'is, penyakit yang menjangkit di diri kita disebabkan karena ketidakbersihannya tempat kita buang air besar dan buang air kecil. Nah, al-khubus wal khaba'is itu berarti malah maknane
berbagai macam bentuk penyakit yang menjangkiti lahir batin awake dhewe, yang menjangkiti tubuh kita, atau yang menjangkiti pikiran kita, atau yang menjangkiti hati kita di dalam kamar mandi itu. Jadi ini malah lebih relevan ngono lho. Nah nek lho napa dadak kon ndonga Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, supaya kamu ingat bahwa ketika kamu selesai nguyuh ngising ki ngene lho ling, ngene lho nang, ngene lho nak, kebersihan kewanitaanmu dan kebersihan kelelakianmu dalam ngarep dalam burimu itu supaya tidak terjangkit penyakit. Nah, muasal daripada penyakit salah satunya ya dari situ, sesuatu yang keluar lah, maka harus dibersihkan betul. Lah ini kan mereka malah tidak bertanya-tanya tentang masa lalu, setan lanang setan itu gak mikir ngono, tapi dia akan berpikir al khubus wal khaba'is makna mbiyen mbah-mbah iku maknane setan, tapi setan iku perkara sing nempel. Ah berarti kan iki maknane dadi ngono ya to. Berarti al khubus wal khaba'is iku ibarat kaya dene setan sing nempel, tegese penyakit yang disebabkan karena ketidakbisaan kamu atau kemalasan kamu menjaga kebersihan organ alat vitalmu baik depan ataupun belakang, itu bisa menimbulkan penyakit yang menjangkiti dirimu kaya dene setan. Nah, kan lebih relevan loh. Lebih relevan. Nah, lebih relevan maknanya. Ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nek sing pinter-pinter kan gak usah perlu golek kita petuk ya kan. Jadi ya diakoni wae pancen nek di goblok ya toh, diakoni nganggo kita petuk ngono. Makana yaqulu inna hadhil khusus muhtadiratun. Nah, sampai Kanjeng Nabi ngendika, panggonan nekani hajat itu adalah sesuatu tempat di mana banyak menimbulkan penyakit. Nah, gitu. Ada? Karena apa? Nah, itu tadi, kalau tidak dijaga kebersihannya. Mulane doa setelah itu, doa setelah selesai, wa kana idza kharaja qala ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Kenapa kok tidak anil khubusi wal khaba'is? Kalau al khubus wal khaba'is itu kamu maknani apa jenengane, eksistensi wujud setan laki-laki dan perempuan, harusnya kamu bisa keluar dari setan laki-laki dan perempuan yang ada di WC tadi. Kudune lak ngono ya. Tapi kenapa Rasulullah kemudian mengajarkan ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Yo ya. Setelah selesai kemudian ketika keluar kamu berdoa, ya Allah ampunilah kami, segala puji bagimu yang telah menghilangkan adhaba 'anil adza, menghilangkan dariku sesuatu yang menjadi penyebab sakit dan menjadikan diriku ini tetap sehat, segar, bugar, kan ngono. Apa relevansinya apa dengan doa sebelumnya? Lepas arep mbok maknani setan tetepan. Bisa arep mbok maknani setan. Ya ngono, nek mbok maknani setan diguyu-guyu we. Penting loh, ini loh penting. Pentingnya ngono ya. Paham loh? Wis mudeng lho. Mudeng tenan ya? Nah, ngono. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ki adhaba 'anil adza wa 'afani. Berarti kan cocok karo dongane mlebu ya. Dongane mlebu WC karo dongane mlebu WC dadi cocok ya, dadi pas ya. Wa yaqulu 'indal firaghi minal istinja. Ketika sudah selesai proses istinja, mlebu nang kolae wis rampung, mlebune wis, terus nguyuh ngisinge wis, terus metu terus ndonga. Setelah selesai kemudian kita berdoa, Allahumma thahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahis. Setelah selesai, wa yadluku yadahu bi haitin aw bil ardi izalatan lirraihati in baqiyat. Setelah selesai proses awake dhewe bebuang mbuh nguyuh mbuh ngising, maka berdoalah, ya Allah bersihkanlah hatiku dari perilaku munafik dan jagalah farji ini dari segala bentuk
penyakit, dari segala bentuk perilaku yang buruk. Nah iki terus ade kelingan karo sing donga awal kan dadi pas ya. Urutane kan dadi pas. La nifaq wujud daripada itu apa? Wa yadluku yadahu bi haitin au bil ardi izalatan liraihati in baqiyat. Kita menjaga lingkungan tadi. Nifaknya di mana? Nifaknya yaitu tadi ketika kita tidak mau menjaga lingkungan itu satu bentuk, sebenarnya satu bentuk kemunafikan kita janjane. Diurai ya dawa. Wa yadluku yadahu bihaitin au bil ardi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berbuang, maka akan ngecek tempatnya yang tadi digunakan. Sampean metu saka WC dicek. Kotorannya itu sudah benar-benar mingslep ilang. Cara nenggon kakus wis bener-bener nyemplung mlebu apa durung. Mulai dari kecil sebenarnya anak kita juga harus dididik di situ. Dididik memahami situasi lingkungannya. Nah, ini kan penting toh. Empan papan. Lawang munafik itu nggak tahu empan papan. Wong munafik itu tidak seperti orang sing Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farsi minal fawakhis. Wong munafik itu orang yang mencari aman tanpa iman. Golek aman tanpa iman. Lah wong sing ora munafik iku iman senajan ora patek aman. Lah keimanannya ini untuk menciptakan keamanan. Bukan iman untuk mencari aman, tidak, tapi iman untuk menciptakan satu nuansa keamanan. Iki wong iman. Lah wong munafik cari aman lewat kalimat iman, atau cari aman tanpa iman, atau imannya untuk mencari aman. Padha to, Mas? Watak ini perlu kita kaji, perlu kita latih. Rasulullah melatih kita awet mulai dari kamar mandi dilatih. Kamu pahami lingkunganmu setelah kamu melakukan buang air besar atau air kecil. Kue bar nguyuh, kue bar ngising, misalkan kue bar mangan jengkol, nguyuh grujuk pisan karo pas bar mangan bakwan kan beda. Kue bar mangan bakwan nguyuh, ora patek pesing. Tapi bar mangan jengkol nguyuh kan ya pesing banget gitu. Nah, kita sebenarnya di sini itu dilatih atau disuruh untuk menjaga itu. Nah, menjaga lingkungan itu tadi. Nah, ini penting ya. Syarat dengan pendidikan yang bagus. Lah awake dhewe dilatih awet mulai kecil anak-anak ya dhewe. Wa yadluku yadahu bi haitin au bil ardi izalatan lirahati in baqiyat, untuk menghilangkan baunya andai kata masih tercium baunya. Jadi dia tidak sekedar untuk mencari aman ora sing penting aku ora ngono. Orang beriman itu tidak hanya sekedar sing penting aku. Nah, nek sing penting aku ngono kuwi, nah wong munafik. Alah sing penting aku. Nah, ini jangan berbicara seperti itu. Sing penting aku serampung lingi sing wong sing sak lebare aku terserah. Lah iki lho. Rasulullah tidak mengajari itu. Setelah Rasulullah itu selesai berbucal, dicek. Ketika nanti ada orang yang akan berbuang di situ, itu posisinya terganggu apa tidak, nyaman apa tidak. Itu yang ngono. Ini penting, ini penting. Ngaji diterangno ngono kuwi ya kadang ya penting ya. Ade dadi paham. Tak wacake tok terus sampean maca sesuk go mulih diwacake meneh. Nah, pemahamannya jadi kurang. Kan dadi nek ngene iki dadi urut pas karo makna sing dhuwur ya. Jadi urut. Terus kowe oh iya, nabi iki pancen nabi tenan kok ya. Dadi ngono dhewe lho.
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bariku terus ndonga Allahumma ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Terus lebarin ndonga Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Ngono ki ndonga iki apa rasa terus ngene iki ora ngono lho. Itu doa yang menancapkan karakter di dalam dirimu ngono lho. Bukan arep mlebu ndonga Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lebu. Serampung cewek kowe metu terus ndonga meneh. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Wis terus dibuka lawangnya. Kamu terlalu apa ya? Terlalu ekspresinya terlalu berlebihan lah. Ekspresimu itu terlalu berlebihan. Kamu harus bisa menempatkan ini doa benar-benar sebagai doa penghambaan atau penanaman karakter. Kamu kudu berarti dulu. Betul enggak? Doa, tidak semua doa itu awake dhewe meminta njaluk ben dinehi iku gak mesti. Kadang doa itu yang lebih bagus justru menghadirkan cahaya-cahaya ketuhanan sehingga menjadi karaktermu. Di kadang doa itu ada yang tidak perlu awake dhewe karo ngene-ngene apa meneh sambil nangis, karakter ngono. Menanamkan sebuah karakter ketuhanan, karakter kebaikan di dalam dirimu yang terpancar dari keimananmu. Nah, ini doa ini termasuk doa yang menanamkan pada karakter dirimu, bukan permintaanmu, enggak. Kadang ada kadung wegah mempelajari ini iki. Mergo kulino nggawa kitab kosong nganggo kitab pedhok. Ya kan? Adewe nggo kitab pedhok kan sinau ngene, tek le goblok mulane ora apa-apa ya. Ngene iki lho. Penting to. Jal, ayo. Saiki sampean jangan-jangan prosesi orang berdoa itu biasanya dengan kalau kita melihat proses doa sunai pertama ngangkat tangan, diawali dengan basmalah, sholawat, kemudian doa, ditutup dengan ini doa yang memang dalam prosesi penghambaan. Tapi ada doa-doa yang keseharian itu doa penanaman karakter. Lah mulane ketika kamu mengajari anak-anakmu untuk melakukan doa ini tidak sekedar doanya tapi karakternya. Kenapa anak-anak kita belum tertanam karakter? Yaiku mau maknani Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is cek setan lanang setan wadon akhirnya ya mlebu kolah setan lanang setan wedok cek ngono. Tapi tidak ada karakternya ini loh, gitu. Paham? Itu kita memahami sesuatu sesuai dengan realitanya, sesuai dengan kebutuhannya. Saya ini berbeda dengan orang-orang, misalkan taruhlah orang Jepang atau orang mana yang dalam taraf kehidupannya itu lebih maju dan lebih bersih. Kenapa bisa? Padahal mereka tidak berdoa. Karena karakter. Jadi doa itu tidak hanya sekedar tadah hamin, tadah tangan, ini enggak. Tapi penanaman karakter. Dia memang tidak mengucapkan doa, tapi karakternya itulah doa. Ketika kamu dengan karakter sehat, maka hidupmu sehat. Sama halnya kamu berdoa memohon kepada Allah supaya diberikan sehat. Mulane awak ini bagi kita wong ngaji, ketika kita memahami karakter ini tertanam di dalam diri kita, terus awak dhewe paham, gitu. Iki awake dhewe akan berperilaku sesuai dengan karakter yang baik kan dadi ngono. Lah, bagi orang-orang spiritual itu namanya mereka menarik energi alam supaya kita bisa seimbang. Bagi orang itu sesuai dengan pemahaman mereka. Lah awake dhewe yo paham kabeh iku lho. Maksud sing dimaksud mereka itu maksudnya paham. Lah kita sebagai orang yang beragama mencapai karakter ini dengan doa, dengan menghadirkan cahaya Tuhan di dalam perilaku hidup kita sehingga menjadi karakter yang baik. Lagu pas menurut sesuai karo maknane yo kan yo. Tapi kon ngaji ngene yo wegah yo kan. Ngaji sing ngene iki yo wegah yo.
Angel ya, ya mikir. Lingen kan ya angel to. Cara ra diterangno ngono ya ngen ketemu agak. Ayo kan kudu ngen to. Kudu ditafakuri to. Iya. Tapi nek santri anyar ngene iki mesti sik protes. Santri anyar mesti protes. Mosok ngono. Mosok ngono. Hah? Salah wis maca kitab ra iso ngene wis salah. Iki wis terusno. Maklum, Mati perlu maklum, perlu memaklumi itu. Cuma yo jangan terus-terusan. Itu terus-terusan. Nah, itu karakter itu tadi. Mulanya dia ragumun. Ketika ada orang mengatakan bahwa saya melihat orang-orang di negara Islam, tapi justru mereka Islami dalam hal kebersihan, dan saya berada di lingkungan Islam, tapi justru tidak Islami dalam hal kebersihan. Nah ini karena karakter itu tadi. Karakter memang penting ya kan ya. Maksudnya minimal nenggon keluargane sampean. Nah ini janjane kaya aku ingin ngomong karo sampean. Salah satu yang perlu dirubah di negara kita itu adalah karakternya ini. Dari mulai karakter individual menjadi karakter kebersamaan yang betul-betul bersama. Kaya wingi tak sebut lo kata. Dari mulai pendidikan ini sebenarnya dirombak. Jangan ada kompetisi perseorangan, tapi kompetisi tim. Dan kompetisi itu tidak menciptakan sebuah kompetisi, tapi menciptakan sebuah peradaban. Mulane ayat kalimat fastabiqul khairat itu ojo dijipuk sak petil tok. Dilihat dari awal. Dilihat dari ayat dari awal sih. Ayat dari awal itu menjelaskan tentang masalah kelompok atau komunitas, bukan personal. Orang-orang Yahudi mereka menciptakan peradabannya sendiri, Nasrani peradabannya sendiri, Muslim menciptakan peradabannya sendiri, dan di antara mereka fastabiqul khairat, siapa yang bisa menciptakan peradaban terbaik, dia yang akan memimpin itu. Nah, kecekel pendakwah fastabiqul khairat, atau kecekel program cerdas cermat, atau kecekel program akhirnya kita hanya berlomba secara individual, sehingga musuhku ki kowe, musuhku ki kae, bukan kerjasama. Ini penting kerjasama. Kalau kita sudah terbiasa dengan kerjasama, itu kita tidak akan adu gengsi, enggak. Tapi kita akan benar-benar berlomba siapa yang akan bisa memberikan kontribusi terbaik. Sehingga bisa rollingan kan. Mun dhewe pejabat no jarang rolling. Misalkan sing bar dadi presiden kon dadi bupati mesti gak gelem. Gelem ta gak? Hah? Gelem ora? Tidak gelem. Kenapa nggak mau? Karena dia tidak mau rollingan. Sebab apa? Dia sudah terbiasa dengan individualnya, dengan pribadinya. Kalau dia berpikir tentang masalah bangsa, saya tidak peduli saya itu jadi presiden, bupati atau apa setelah saya jadi apa. Itu tidak penting. Setelah jadi presiden kemudian saya menjadi gubernur atau apa, itu tidak penting. Yang penting saya masih tetap bisa berkontribusi. Ataupun tidak jadi apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting saya masih bisa berkontribusi. Saya kan dikata di rolling gini. Misalkan umpamane aku baru jadi presiden, terus lebar-lebar genah-genah jadi bupati. Baru presiden terus jadi bupati. Kan oleh nyalon bupati ya? Baru presiden nyalon bupati kira-kira oleh gak? Ya mesti umpama ini undang-undang, umpama aku ada undang-undang, umpama oleh. Akhirnya kan mereka yang jadi presiden itu akan lebih berpikir. Ya, di bawah dulu pernah ada yang menduduki jabatan kepresidenan. Nek awake dhewe ngawur le ngelola negara iki, wah iki konangan wong isor. Ya bener? Tapi karena kita memang digiring tidak dengan karakter itu, penting tahu enggak karakter? Sehingga kita ketika di atas tidak merasa tidak diawasi, sebab sing ngisor-ngisor ki ora ngerti Allah. Wong cilik ora ngerti apa-apa. Kowe iki ngerti apa? Akhirnya kan ngono kabeh.
Orang pejabat tinggi-tinggi atau orang sing duwe pengaruh dhuwur-dhuwur mesti kowe iki ngerti apa, kowe ora ngalami sing tak alami, sing tak adepi aku ki rekoso, kowe mung mulang wong 1 loro, aku mulang wong 100.000. Ngono. Iya dah. Tidak bisa rolling nih loh, tidak bisa dia karakter ini tadi. Penting tak Kak? Kalau dalam hal pejabat, andai kata yang dulu jadi presiden sekarang jadi bupati. Iki presiden ra ngawur, soalnya mesti kok diprotes karo bupati iki. Sebab bupati ngerti alurnya yang sebenarnya, iya tak? Hah? Iya. Kayak tak Kak? Iya. Nah, tapi sinyalnya angel, jadi ra iso nyimak aku. Aku paling biasanya pedot-pedot itu ya. Bos yo. Pedot-pedot ya bos yo. 24. Rono nganune sinyale. Nah, iki contoh lah. Andai kata ini bisa didengar oleh lembaga pendidikannya apa jenenge? Kemendikbud. Ya. Andai kata mereka bisa mendengar terus kemudian bisa merubah pola pendidikan terus menjadi satu pola pendidikan yang baku. Hilangkan cerdas cermat, hilangkan pinter-pinteran. Latihlah kita untuk bekerja sama. Kayak sing kita sebut ke kelas 10 orang dibagi 40 orang dibagi 10 yang 10 ini menciptakan ini terus digabungkan menjadi satu penciptaan. Nah, ini kan peradaban jenengan itu. Jadi satu peradaban yang maju. Jadi fastabiqul khairat iku dideloken saka kalimat kabeh total ayate. Didelok total ayatnya full apa isine. Di situ berbicara tentang masalah komunitas. Dan komunitas itu bukan komunitas organisasi, tapi komunitas umat beragama. Artinya, peradaban setiap bangsa ini harus ditopang. Harus ditopang. Yang bisa menopang karakter. Kanjeng Nabi ngajari awit mulai tangi turu nang WC sak pindunggal kabeh. Ini doa-doa karakter. Ngono tok yo kadang ngono tok ora ngerti jan goblok ngono. Sing nampa ra seneng. Ngono tok ora ngerti jan pintere, masyaallah Kang sampean ngono tok nganti ora ngerti saking kepinterane. Piye ya? Jare andai kata di ngono kan mau rolling piye? Piye? Mesti kan bupati ini wani protes ra? Ketika kebijakannya salah, wani ora? Wani. Soalnya dia tahu jadi presiden. Ya lah. Sing ning dhuwur ya ora ngawur, pasti ada komunikasi dari atas sampai akhirnya tidak ada pimpinan yang sentral. Ya lah. Tapi yang ada adalah saling berkomunikasi, saling sambung kesinambungan, ada estafet kepemimpinan dan rotasi kepemimpinan. Lah ini yang penting, peradaban itu dari situ. Kerajaan pasti runtuh, gitu. Republik juga bisa runtuh. Kalau modelnya seperti itu tetap runtuh. Karena ada nuansa kebosanan, ada nuansa rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau ada seperti ini, nah ini muncul rasa keadilannya itu muncul. Oh, biyen dadi pejabat tinggi, saiki dadi bupati. Nah, bupati ngerti alurin dhuwur. Nah, akhirnya aja ngawuri. Karena kita saling mengawasi. Mulane tak sebut wingi. Ana sing protes lho, fastabiqul khairat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Oh ya wis sing pinter kowe, aku sing bodoh wis. Jadi iki lho butuhe iki lho saling komunikasi dan adanya kontribusi untuk menciptakan peradaban, maka perlu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya andai kata diskusi pendidikan tentang masalah itu siap saya dengan fastabiqul khairat itu lebih bagus menurut saya. Karena benar-benar peradaban nanti yang akan muncul. Benar-benar peradaban yang bagus. Apik jane di kayak buku ya Kang ya. Ada yang nulis buku tentang masalah itu, Pak. Ya. Enak. Kita tulis, gue didol online payu lumayan ya. Enak untuk badi 10.000 mangewu. Pikirannya wis duit. Nah. Kon mikir apa nang donya gak mikir duit, mikir utang terus. Ya kalau mikir badi bareng.
Kok mikir utang ya, mikir badi barang ya kan. Mbok menawa badi ngono. Tapi kuwi bener-bener penting ya. Kira-kira bisa ora ya negara dewi itu diarahkan ke situ. Tak menuwun Gusti Allah ben dirubah ya. Tak ndonga harus gawe Gusti, kula pengen ngeten iki ya, pripun kira-kira ngono ya. Niki supados muncul mbuh liwat cangkeme sapa, ora kudu aku lah. Terserah sapa sing arep muni wacana ini canangkan. Ora aku kudu aku ngono lho. Tok anggap itu idemu ya ora apa-apa. Terserah. Tapi canangkan ini bagus sekali yo. Ya Allah. Ya Rabbi andai kata iso. Saiki kadhe iso ngangen-ngangen Kang. Aku ingin mikir ngene. Aku kan ngerokok ya. Satu rokok itu satu batang pajaknya sing tak udut itu 1.250 ya lho. 150. Nah. Iku lek ping 12 berarti lak wis 15.000 ya? Nggih. 15.000 satu hari satu bungkus. Itu berarti saya sudah 450 ribuan. Satu bulan. Pajak negara loh. Nggih. Satu kampung ini kalau ada 80 orang saja yang rokok seperti udutku, sing pajaknya 1.250, itu per tahun itu sudah nyumbang negara 430 juta. Biro totok desane dhewe tok iki lho. Nyumbang pajak sebesar 1.250 per orang, 12 batang sing udut sak desa iki mung wong 80. Dusun ini saja 80 orang ini sudah menyumbang negara dengan sebesar pajak 430 juta. Bisa disumbir to lho. Durung sak kelurahan, durung sak kecamatan, durung sak negara. Durung berbagai macam pajak yang besar-besar. Raanane duit itu saking akeh duit sing dikorupsi sebab krono tidak merasa diawasi dan merasa orang bawah tidak tahu. Kalau ada rollingan dan orang bawah itu tahu, presiden dari bupati, presiden dari camat, presiden dari lurah, biyen mantan gubernur terus jadi bupati saiki. Gubernurnya gak wani macam-macam soalnya dia merasa karena dia tahu alurnya semuanya. Pada akhirnya menciptakan peradaban. Ya dah? Itu mau. Jadi so muncul peradaban yang ini bagus. 430 juta per tahun andai kata nggih bangun desa wis piye jane. Wong rondo-rondo sing ra duwe panganan duwe duit wis kopen pisan, ya dah. Itu saja hanya baru dari durung saka sabun le 200. Durung le do tuku bumbon, tuku apa yang pajaknya sudah ditanggung konsumen. Pajak itu sudah ditanggung konsumen. Kita sebagai konsumen sudah membayar pajak. Dibayarkan melalui pengusaha, yang pengusaha mengambil untung kemudian diterima oleh negara. Kemudian oleh negara dipotong gaji. Mulane saking jengkele biyen sampai koyo Gus Dur barang itu sampai pengen memangkas dan mengurangi gaji-gaji yang tidak efisien sehingga lembaga-lembaga atau beberapa komponen yang menjadi instrumen pemerintahan ini dibubarkan. Beban negara itu loh. Ini menjadi beban yang kontribusinya tidak maksimal. Soalnya roh. Tapi saya kadung jadi gubernur kalah le nyalon gubernur kon jadi bupati ya wegah. Kan biasanya ngono. Karena ya itu tadi. Kita merasa turun derajat, turun martabat sebab kulino fastabiqul khairat dimaknani sebagai individual. Ya. Oh malah tekan politik ngaji tohir kolbi kok. Iya, kedawan soalnya apa? Ngaji sing penting ngaji atine ayem tentrem rasah mikir ngono-ngono barang lho ya terus ngono. Sesuk digawekno virus, kowe sak jamaahmu disuntik virus mati klecek gampang, dibikin bodoh mudah sekali karena kita tidak punya peradaban.
peradaban. Tapi nek ade duwe peradaban kita tidak mudah dibegitukan. Ade ngerti rono iki penting. Nah iki donga iki tak baleni meneh. Tidak semua doa itu kamu menengadahkan tangan, tapi ada doa-doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah untuk menjadi sebuah karakter di dalam hidupmu. Sementara semuanya satu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.